Rebellion Zion masih dengan 2 pertandingan Sang Biru. Siapakah Sang Biru terkuat di MPL untuk late yang pertama? Akai. Pani Akai. masih ditahan dulu ya. Susujin Power Hero harus ditutup nampaknya Profesor. Tidak ada untuk Susujin kali ini Pak Bulong. Yap. Dan Oke. Ada Akai, ada Valentina. Seperti biasa, apakah one-one mereka akan nge-ban? Ataukah? Karena beberapa kali pertandingan untuk first pick ya. Untuk League of Legends pun kadang mereka nge-ban juga ke arah one-one. Tapi Pakito diminimalisir dulu nih. Satu hero yang memang sangat mengganggu bola. Akai, Pakito. Pakito emang lagi power banget sih untuk di second pick. Apalagi kita tahu untuk Pakito sendiri dia bisa mengisi di beberapa lini. Dan untuk rotasi dia cepet banget clear Itu. wave. Cuma 3 detik doang, kurang dari 3 detik bahkan dengan level yang keempat. Gak pakai mana, stacknya juga cuma 3. Yep. Dan bahkan satu lagi Kak. Damage-nya sih. Damage-nya itu untuk di hero-hero yang tipis-tipis modelan mid lane, god laner itu enak banget Profesor kali. Yes, dan tapi ada sedikit senyuman dan canda tawa sepertinya dari komunikasi teman-teman Rebellion Zion. Dan itu yang mereka butuhkan, reset. Ya, resetnya. Itu yang mereka butuhkan untuk saat Jangan ini. terlalu kebawa pressure atau tekanan di game yang pertama. Lepas aja game yang kedua. Kayak aku tuh pernah bilang waktu minggu lalu kalau nggak salah. Minggu lalu kan Pak Pulung sendiri di sini. Ya. Kebetulan di bahasa Indonesia. Saya di bahasa Inggris. Betul. Minggu lalu, Minggu lalu. saya di mana? Nah, ada nggak usah Kamu ditanya lagi deh. holiday. Lagi holiday. Aduh. Lagi liburan. Nah, aku bilang waktu Rebellion Zion bertanding dengan teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke. Itu Rebellion Zion itu bermain kayak saya waktu di caster bahasa Inggris. Kenapa? Saya nothing tulus. Cutting. Iya kan? Yang penting lakuin aja. Lakuin aja yang terbaik. Hasil ya udah. Hasil belakangan. Iya. Dan itu yang mungkin menurut aku harus mereka tetap tetap bawa. Mereka tetap junjung tinggi karena bermain nothing tulus itu, bermain lepas itu tanpa adanya tekanan atau tanpa adanya masalah atau apapun yang membawa kita kepada sebuah pressure atau tekanan itu lebih enak aja mainnya. Tapi Ya. balik lagi untuk Rebellion Zion sekarang mungkin dengan 2 kemenangan yang udah mereka dapatkan ada ekspektasi lebih yang udah mampir ke mereka nih. Dan inilah yang harus mereka emban lagi untuk sekarang. Iya. Ini ekspektasi orang di luar sana udah banyak, Banyak banget banget, untuk mereka. Masalahnya ini Banyak akan ada banget. satu hero power pick dari seorang fellow yang akan terbuka. If Untuk dipancing, yes, if. atau nanti ditukarkan dengan Lunox juga. Atau kan bahkan di sini EVE bakal menjadi first pick dari EVOS untuk mengamankan, menggawangkan gameplay yang akan mereka mainkan untuk game kedua. Bisa saja game pertama early pick over, game kedua bahkan mereka akan bermain di mid to the late game. Faramis, by Who the way. knows? Faramis ternyata dilepaskan begitu saja tanpa adanya pengaduan dari Valentina. Diadukan dengan, oke dia memaksa ke arah Swallow dengan sebuah if-nya. Masalahnya apakah ini sebanding? Enggak, sangat enggak. Ini masalahnya Faramis loh. Faramis ini bener-bener hero yang menurutku lagi dalam tanda kutip licik banget untuk sekarang. Team Ya. fight bisa sambil lari-larian, Tricky sih, Be. bisa sebenarnya. hidup lagi. Tapi tricky dipegang dengan di tangan yang benar. Dia sangat power. Tapi kalau miss sedikit aja, kita pernah lihat Swallow ketika awal-awal dia menggunakan Faramis, berapa kali dia miss untuk menggunakan altarnya. Oke. Sebenarnya agak sedikit tricky, tapi Masalahnya gini loh, Fanny-nya kelepas. Fanny nggak kelepas. Itu aja. Atau bakal Fanny, dipaksa. Faramis. Terus juga kalau misalkan kita melihat untuk sekarang, Cloud yang diamankan serta WJ yang tentunya pernah berada di posisi kelima pada MDL season yang keempat. Posisi ke-11 waktu ada di MPLI 2021 dan juga Team of the Week Romer Week yang ketiga. Wow, Team of the Week Romer WJ. itu bukan Esmeralda. hal yang mudah loh, Iya, Profesor iya. KB. Menjadi yang terbaik pada minggu itu. Pada minggu yang ketiga. Apalagi sekarang udah minggu yang keempat, kita udah masuki paruh musim, jangan lupakan. Mhm. Semua performance ini benar-benar sangat-sangat mereka butuhkan sebelum adanya perubahan besar. Bentar, ini aku Minggu-minggu depan. aku mulai mempertanyakan apakah picknya akan menuju kepada Atlas dari teman-teman Rebellion Zion. Karena untuk nge-counter play dari Faramis kita Cloud tahu udah dapat. Cloud udah dapat, Yes, ya kan udah basic clear, duet. hilang tuh. Clear cepat. Atau ya triggernya pakai Atlas, jadi pas diangkat ada di satu titik dan itu pernah terjadi juga waktu itu. Jadi silentnya bener-bener mepet Yes, dan bisa di follow up dengan cepet loh. benar banget. Apalagi dia udah punya Cloud. Yang pegangan Cloudnya dulu sementara ini. Iya, pegangannya Cloud dulu Iya. karena Beatrix 1-1 di band dan sekarang Julian serta Julian adanya Dialog Dialog. lagi. Jadi ingin menangin di arah bagian EXP lane. Namun pertanyaannya adalah apakah ini Esmeralda EXP lane? Ingat, Dairon loh ini sama Fearless. Ini yang nyebelin nih dua ini nih. Menang itu harus foto Oh, iya. foto sama Dola juga harus kalah, menang tetap biru. Ih, mantap. Brother Hashtag Blue. Brother Blue. Mantap. Wih.
Gitu Kingdom dong. sabar ya, apa yang kalian rasakan EVOS Fam rasain selama 2 season. Selama 2 season dan untuk sekarang inilah dia ting 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 tuh di belakang saya baca. Iya. Ting 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 ya. Ting ting ting, kalau nggak ada ting 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 sama haha. Oh, Among the plan if seperti yang udah gue bilang, hero power dari seorang Swallow. Area banget mainnya. Area banget. Berarti tinggal ini nih. Ini enak banget Esmeraldanya nih. Esmeraldanya masih kita tanda tanya. Masih kita akan berikan sebuah skenario terbaiknya kalau di area jungle. Aduh pengen ngomong itu gue. Karena menurutku kalau misalkan di EXP lane ngelawan Dairot, menurutku ya mendingan kasih hero lain aja sih. Let's say Masha, let's say Khalid, atau mungkin kita akan ubah konsep permainannya dengan hero durability yang bisa ngebuka teamfight. Siapa tuh? Yuzong. Enggak gini, sebenarnya juga dari pemain dari Rebel Legends mereka juga bisa aja mengikuti permainan yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Legends sekarang dengan membawa apa? Bawa ST saya udah sekalian. Iya. Sekalian aja. Lu mau main adu durability, ya udah durability. Mereka sekarang punya CC pula. Mereka punya Eve, ya udah berantem di dalam real manipulation. Plus mereka sekarang punya misalnya ditambahin lagi dengan Estes, itu udah nikmat banget. Hanya tinggal menambahkan lagi nih satu damage utama selain nantinya dari Cloud dan Eve itu sendiri. Iya, dan buat sekarang dengan adanya Franco yang di-ban, memotong dari segi pick off dan juga durability yang kita tahu kalau ngomongin soal bagaimana teman-teman dari EVOS Legends ini powernya ada di pick off lagi. Jangan lupakan bagaimana cara dari, mungkin ini dari Dreams-nya itu sendiri dengan menggunakan satu hero yang sangat menjengkelkan sekali, yaitu adalah Franco. Tapi buat sekarang head to headnya Swallow dan juga Tas, yang dimana dua pemain ini tentu sangat mencolok sekali dengan play yang mereka buat. Dan untuk Tas sendiri sebagai salah satu pemain yang bisa bergonta-ganti role juga, ini nih yang masih dalam benakku bertanda tanya. Clover balik lagi ke mid ketika Tas mendapatkan Fanny itu possible nggak ya? Karena kebetulan Fanny-nya belum di-ban, Franco-nya udah di-ban tapi. Ya, misalnya Fanny digunakan oleh EVOS Legends nih. Connect nggak sih pola permainannya dengan menggunakan Faramis seperti ini? Faramis, Pegel nggak untuk ngikutin kemana? Faramis romer oke lah. Enggak, nyambung nggak? Connect nggak permainan antara Fanny dan masih juga bisa Faramis? nyambung, kalau SC susah. Karena Faramis kan masih bisa, untuk sekarang Shadow Stampede-nya bisa nembus tembok. Iya. Ya kan? Jadi masih bisa nih? Masih aja sih. Masih bisa ngikutin ya Masih bisa setidaknya ya? ngikutin sih, masih. Apalagi kalau jadi roamer kan, nggak ada kewajiban untuk clear wave minion. Iya. Jadi kayak lebih enak, lebih bebas, lebih atas bawah mainnya lebih having fun. That's why gue suka bermain roamer sekarang. Karena Ya, mainnya seneng aja. Ada tujuan lah, sebenarnya ada tujuan rotasinya. Tapi buat sekarang karena sebagai roamer itu kan dia yang akan mengendalikan untuk team fight-nya. Oke. Dia bakal mengendalikan bagaimana rotasi permainan hal tersebut dalam sebuah game. Jadi makanya roamernya juga harus roamer yang bisa ngendaliin dari segi mapping. Termasuk makanya nggak kaget ketika ada Popol Kupa roamer muncul. Bigetron salah satunya yang membawa. Karena bisa ngebuka map, dan itu yang lumayan penting sekarang. Rafaela. Semangat caster tuh. Kalau itu siapa tadi? Makasih, Kak. Siapa itu tadi? Makasih banget pokoknya. Oh, impostornya warna biru. Balik. Salah. Menang itu harus foto sama Dlar, itu juga harus. Enak lu Dlar ganteng. Coba gue. Aduh. Misi EVOS slot M4 juara adalah bonus. Widih. Sesuai dengan yang Pendragon bilang ya. Kita tujuannya M4. Tujuan M4. Menang bonus. Menang bonus. Ngeri banget ya. Kalau udah target-target yang sangat tinggi ya. Ya, targetnya udah bener-bener ada goalsnya lah, ada tujuannya. Jadi bener-bener haus juga nih akan kemenangan. Jadi targetnya bonus kan? Hah? Haus. Itu mah kita. Haus. Juara. Ruby. Oke, ini bisa dibilang penangkal untuk Fanny dan juga nanti bisa mengendalikan dari segi reward manipulation dan combo bareng I'm Offended serta Don't Run Wolf King. Tapi Profesor KB. Bentar. Ruby ternyata. Gua cium-cium kayaknya Dairon masih mencoba berani untuk mengadu di arah EXP lane nih dengan Dairot. Baru gue cium-cium ya. Karena ini dengan komposisi yang mereka miliki sekarang nih, mereka udah punya Ruby, dia punya Eve. Mereka ada satu lagi jungler yang bisa memfollow up dua combo ini. Dan bahkan kalau kata Mars ya, yang bisa di-highlight dari EVOS Legends adalah saat ini yaitu Dreams. Yang bisa dibilang performanya lagi naik dan juga nge-boost timnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Iya, Dengan gameplay yang terbukti. terbukti dari pertama dia naik ke MPL. Ulala. Dan Dreams Kadita. dengan Kadita lagi kah kali ini? Surprise attack. Kadita, Brody dan Balmon. Dan No. Fofeus karena Fofeus ada ternyata. banyak banget hero dash di sana. Oke. Tapi balik lagi sih, Jungler. hero dashnya terbatas di sini dan Brody cuma punya satu Esme. dash. Jungler Esme. Jungler Esmeralda, karena tadi udah sempat kita bahas juga bagaimana
potensi dari Fearless dengan menggunakan Esmeralda di second pick. Tebel Esmeralda ini banget loh bakal menjadi salah satu power juga untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Cuma untuk Dreams-nya dengan Kadita, dia bisa bermain dua tipe, cover oke. Cover oke. Kalau mau main rusuh, dia juga Bundle punya oke. Breath of the Ocean, dia juga punya stun effect, dan Rogue Wave-nya itu damage-nya nggak main-main, ingat. Gua nggak tahu kenapa malah gua ngelihat dari seorang Esmeralda ini agak cukup berbahaya posisi berdiri. Karena Retribution. Iya, karena Retribution. Iya, ya nggak kelihatan Kak, mohon maaf ya, tapi kita Derby sebentar lagi. panas. Apa? Derby panas, papan atas. Oke, so tanpa berlama-lama APL Arena tepuk tangannya. Karena kita menuju ke Land of Dawn. Apakah Rebellion akan membalikan keadaan atau bahkan EVOS akan memenangkan dengan 2 poin penuh? Masih punya kesempatan untuk masing-masing tim menyamakan kedudukan bagi Rebellion dan mendapatkan poin penuh untuk EVOS Legend, dan juga mungkin saja mereka bisa mengamankan week yang keempat dan menjadi juara paruh musim. Dan bukan hanya itu aja, posisi ada ya stiker Goni. Goni. Adem, sopan banget suaranya itu ya. Mirip Kaya suaranya. Emang kaya. Oke, dengan clear yang cepat, Dreams yang bakal coba untuk mengganggu pergerakan. Di sini dari tim Rebels yang tidak mau melepaskan begitu saja. Dreams bakal coba dipaksa melewati bebatuan lewat underground kali ini. Yap. Dan bahkan di posisi sebaliknya, Tas yang akan mengagetkan posisi Selo yang tiba-tiba bakal coba dipaksa. Tertarik terlalu jauh. Karena tidak tertarik jadi tidak mendekat. Oke, tapi untuk Dairon hampir saja, sedikit lagi HP-nya masih bisa bertahan, tapi Pendragon menjadi tuan tanah untuk XP Land. Di freeze lane bahkan itu hitungannya berarti akan menjadi kerugian bagi Dairon. Yep. Karena di early game Heist. rotasi kalah dan juga Heist. dari segi level juga bakal sedikit kepok. Mirror image ke arah depan, sungguh berani, tapi nampaknya di sini Clover masih memiliki satu buah flicker. Masih bisa digunakan dan bahkan Dream Wah, di freeze akan lane. mengganggu pergerakan freeze lane terhadap seorang Clover. Dibalaskan posisinya di bottom dan di arah top lane, memiliki posisi yang sama di Iya, dua iya, tim iya. yang berbeda. Sama-sama di freeze lane dan bahkan untuk sekarang Clover lebih rugi hitungannya. Yep. Karena itu adalah gerobak yang berisikan dengan banyaknya emas. Betul Oh, sekali. Wey, lagi dan psikologis ya dimainkan untuk kali ini. Udah ada Oh, lagi Clover. Rocky Berry, Oh. namun Clover. Tapi Ganggu-ganggu. Clover sama sekali gak dikasih kesempatan untuk pulang kali ini. Satu gerobak bakal coba ditahan benar-benar pure dan bahkan Heist lah yang akan mendapatkan gerobak itu terlebih dahulu. Ditunggu sampai minion WP datang kembali dapatkan di Artful Blade. Susujin udah berusaha pakai Pendragon di top point. Persoal didapatkan, dikembalikan 1 untuk 1. Pertukaran cukup adil, tapi sebaliknya kali ini Susujin harus mundur. Reload manipulation masih di tangan dari Swallow. Janarko, Susujin harusnya udah memiliki enhanced sword dan dia tidak terlalu takut nampaknya Profesor kali ini. Tas, Wijanarko udah mulai sedikit tertarik nampaknya oleh seorang Tas. Ini masih santuy aja, cuman tadi bedanya adalah Fearless mendapatkan 1 poin kill, sementara untuk Susujin mendapatkan 1 poin assist. Nah sekarang mereka sama-sama kehilangan 1 player, tapi semuanya juga udah respawn kembali. Turtle udah nongol, tasnya memberanikan diri, memang hanya menunggu teman-temannya sebelum ke Altara dibuka, tapi Turtle udah berhasil dia ambil dan Ame Offender udah mulai connect juga. Dreams ya, bisakah dia bertanda juga kabur dari area tersebut, tapi sejauh ini dengan Cyclone Eye dia pun selamat. Dan menurut gua adalah satu keputusan yang baik dari seorang Wijanarko. Dia nggak nge-follow up lebih lanjut karena dia bisa ter-outplay. Ada Petrify, ada Rough Wave, Profesor, dan Ya. bahkan dia nggak punya flicker dari Wijanarko. Oke, tapi satu monster kecil jungle dimiliki sama Rebellion Zion ini lagi di freeze di area purple buff karena nggak di take down. Dan ini bakal jadi marah bahaya juga bagi teman-teman dari tim Rebellion Zion kalau nggak ada yang ngelasit ke arah sana. Karena itu bakal lama banget loh untuk purple buffnya, dan nanti Fearless bakal ketinggalan level sama Sutsujin lama-lama. Yes, ditambah lagi Purple-nya di tangan dari Sutsujin. Ini Iya. bakal lebih banyak dan bahkan dari posisi tim EVOS Legend. Mereka sudah mengamankan posisi yang bisa melakukan HBD terhadap seorang Heist. Heist harus, iya Heist udah harus tahu informasinya. Ya, udah Kita level 4. Dia udah level 4 dan ini yang cukup berbahaya nampaknya. Udah mulai ada penciuman bau-bau tidak enak di arah bottom lane dan bahkan surprise attack. Rafa untungnya diamankan oleh Wijanarko. Kalau bukan, kalau Heist itu akan menjadi poin tambahan untuk EVOS Legends. Iya, Waduh. apalagi dia bawa sprint ya, bukan bawa purify. Iya, betul. Jadi udah pasti banget bakal kena itu untuk serangan dari Kadita. Wah, nih Pendragon pun 1v1 situation dengan Dairon gak mau lagi. Gak mau diperpanjang urusannya, tapi Heist terus-terusan menabrak psikologikal yang dimiliki oleh Clover. Tapi Clover lah yang dipaksa mundur sedikit untuk sekarang, tapi mereka semua
semua masih tetap berada di lainnya. Dreams akan ditarik kah? Tidak. Hey, barusan dibilang tidak, tapi sudah ada I'm offended, tapi tidak ada follow up damage. Pikir-pikir kombonya ngeri juga loh late game. Makanya, dan bahkan kalau bisa gue bilang, ini dari Wijanarko, tadi sebenarnya dia tuh nunggu pasifnya hilang dulu. Iya, Nunggu pasifnya hilang, tapi kayaknya agak terlalu lama ya, dan momennya bakal hilang. Tapi akhirnya pasifnya masih ada, tapi yang sebaliknya akan berbahaya adalah daerah di arah top lane. Fearless is coming out, Swilo, surprise attack! Rambo yang terlihat Swilo masih berusaha dan dibalikan kembali kanannya. Dan di sisi sana, Pendragon menutup permainan dari Swilo. Dibalikan kembali kanan dari Wijanarko. Kali ini mencoba untuk menyelamatkan Amo Pendragon Black Card. Dapat di 3, tapi tidak ada damage. Tidak ada damage, tidak ada Swilo. Hanya tarikan yang sia-sia. Memperpanjang nyawanya dengan satu tarikan yang luar biasa. Tapi EVOS Legend tetap berada di laning tersebut. Dan Tas, timing yang baik, positioning yang baik, dan efektivitas dari penggunaan skill yang sangat baik. Ditarik sekarang kena Maupen dan dilompatin pula Demonic Force. Bantuin lagi, mau pergi ke arah mana, dan Suzuki-nya pun harus down. Yes, keputusan yang tepat, retribution yang sangat tepat, dan bahkan I'm offended jujur dari Bahkan gak pakai retribution loh. Oh iya, dia gak pakai retribution. Suzuki gak pakai retribution. Oh my god, aku Dia kira tuh pakai damage-nya retribution. doang dan juga Lasit yang benar-benar on point banget barusan connect dari Setsujin. Tapi kita harus bisa akui, kalau misalnya dari Wijanarko tadi tuh sangatlah bagus, Yeah. dapetin 3, tapi nggak ada full out damage. Ini benar-benar apa yang dilakukan dari Wijanarko dari top lane tadi sia-sia seperti hubungan yang sudah tidak bisa dilanjutkan. Semua sia-sia kalau dipaksakan. Iya, tapi kayaknya gak ada yang sia-sia di bottom lane karena gold lanernya masih sama-sama baku hantam mencari uang sebanyak-banyaknya. Cuma haze-nya ini loh yang lebih diunggulkan karena dia kan bawa Alpha Rise untuk emblem talent supportnya. Yes. Jadi dia sekali aja poking damage ke arah Clover, dia nambah 10 gold, ditabung lama-lama menjadi bukit. Yes, itu bisa-bisanya tuh. Rebellion megang boneka dari EVOS. Ya. Apa siapa Kan namanya, brother. Me? Kan gini, Siapa? Minror. Minror. Oh, Minro. Minror Iya, Minror. namanya. Nggak apa-apa. Itu kan namanya, sekarang kan suasananya MPL Arena is blue. Oh, MPL Arena is blue. Ini semua bersaudara ya. Tapi kalau bisa gue bilang dari tim Rebellion Zion ini mereka harus sudah mulai tahu sih permainan dari seorang Dreams. Mereka harus cari sih di mana Dreams berada. Tapi lihat Wijanarko bakal coba dipaksa dan bahkan Blazing Duet telah dikeluarkan. Soal tempat memori tapi lihat di belakang Dreams surprise again dan again. Dreams membuat 2 gameplay yang sangat baik dan bahkan 2 poin untuk tim EVOS Legend. Diam dia mematikan, memasangkan kanan dari seorang Fearless. Cuma hanya punya retribution. Swilo gak bisa menyelamatkan kawan-kawan dan bahkan Tasla yang akan mengamankan posisi dari arah bottom lane. Dreams bisa-bisanya dia menggunakan semua Breath of Motion. Bisa-bisanya dia tutup dan bahkan dipastikan kadarnya. Swallow kembali dimakan di arah bottom lane. Gak punya kesempatan untuk hidup. Oh my god. Terus pressure, tekanan yang akan diberikan oleh teman-teman dari Rebellion Zion ini tidak akan berhenti. Karena EVOS Legends, mereka lagi pegang kendali. Dreams pegang banget untuk ambush yang penting. Dia pegang dari teritorial yang pentingnya. Dan buat sekarang Tas, dia nggak punya lagi untuk mengendalikan Spectre Mode-nya. Namun, Dreams selalu hadir di sana untuk menutup chance Rebellion Zion jump in kepada teman-teman dari EVOS Legends. Dan Ini bahkan gila sih. coverisasinya. Just in case retribution gak bisa dikeluarkan. Just in case Suzuki gak bisa mendapatkan sebuah turtle, dia udah standby dengan Ralph Wave-nya. Waduh, perhitungannya matang. Perhitungan yang sangat matang. Calculate yang sangat wise. Dan Sangat bahkan bijak. para pemain dari tim Rebel Zion bakal coba memaksa menuju ke atas. Dipaksa digocek. Dan Suzuki di sana Wait, gak didampingkan I'm offended. Berhasil dihindari. Tapi lihat ini akan terjadi perperangan karena Pendragon turun gunung. Ya, udah mulai bermain 5 nih Pak Pulung. Aku Yap. lihat-lihat. Dengan perbedaan 3000 gold, Pendragon ini akan mematikan sekali. Karena untuk damage burst di physical, ini di kiri nih ada Pendragon, di EVOS Legends ini ada Pendragon. Jadi untuk penetration, untuk armor-armor tebal, udah pasti bakal kemakan semuanya. Wah, Dreams hanya ngecek situasi. Dreams hanya melihat, ingin tahu ada apa di depannya. Itulah tugasnya untuk langsung melihat keadaan, mengcoverkan rekannya, membuat sebuah trap, membegal siapapun yang ingin pulang. Dan tadi adalah salah satu contoh di mana semuanya bisa dilakukan bersama-sama. Dan Swallow hampir saja. Tapi bukan itu yang dituju. Yang dituju adalah tidak adanya flicker. Time is coming. Di
ada tempat blessing duet. Menghilangkan semua para auto tapi ternyata Diamond Dragon harus down. Dan bahkan Sasa akan menjadi korban selanjutnya. Dari seorang Clover, dia menggunakan satu buah flicker yang sangat tepat. Dan Chris men-trigger Dairon ke sisi samping. Menyelamatkan seorang Clover. Dan bahkan apakah Dreams tidak bisa terpikat? Yes! Dreams berhasil selamat. Oh my god. Dreamsnya berhasil selamat. Capek sudah mungkin Popeyos untuk selalu mengejar, tapi minimal dia pun berhasil mengusir mundur dan juga memisahkan tiap-tiap player dari Boss Legend, dan itu menjadi celah terbuka lagi untuk mereka sekarang. Asli ini Dreams Dia yang untuk bikin nangkepnya. Dairon. Iya, berpisah tentunya dengan kawanan dari teman-teman Rebellion Zion untuk menangkap ke arah Clover. Dan walaupun Clover tumbang, Dreamsnya nggak tumbang. Iya, jadi memang dipisahkan, berusaha untuk memisahkan. Memang semuanya juga jadi punya fokus satu-satu juga. Ya satu udah harus ada yang dikorbankan. Targetingnya harus ada Targetingnya dikorbankan. tetap harus ada yang dikorbankan. Tarik Itu ulurnya ada benar-benar Clover, manis. lihat tuh gangguan lagi, dripnya ditarik tapi enggak karena Wijanarko yang bisa mundur, dan Haze punya kesempatan untuk menumbangkan satu outer turret. Gak, menurut gua sih ini dari tim Rebellion mereka harus coba benar-benar menginjak Dreamsnya. Dreamsnya dari tadi ini bebas banget. Oke, kita anggap dia tidak mendapatkan poin kill yang banyak banget. 2 poin kill. Itu cukup banget untuk membuat dia memiliki 2 item core-nya. Masalahnya Dreamsnya nggak kelihatan dari tadi. Itu yang harus dicari Wijanarko. Dan Wijanarko harus ditempel sama Slaylo. Bukan berdekatan. Tapi gimana caranya ketika tertangkap Dreamsnya bisa di follow up? Malah menurutku tidak iya, mau. Wijanarko jadi cover ketika nanti Dreamsnya muncul, ketika mau Rogue Wave, itu di cancel pakai Donoran Wolf King. Ditahan atau enggak ditarik, I'm offended, dikasih efek stun lah Dia minimal. mau masuk gini, nggak jadi. Nggak jadi, Mau nggak masuk, jadi. nggak jadi. Sebenarnya dan mau nggak mau juga pemain dari Rebellion Gen juga bisa melakukan pola yang sama. Mereka bisa tidak terlihat pula di dalam map dari Land of Darkness ini, karena itu akan sangat berbahaya pula apabila mereka terlihat. Gila, Dan takut. ada serangan yang dilakukan walaupun dengan kali ini altarnya dikeluarkan, tapi Clovernya masih berjuang seorang diri sedikit lagi, namun tidak bisa karena Clovernya pun harus down. Tas gila, refleksnya. Pas banget refleksnya sangat tepat, tapi lihat dibalikan keadaannya ada Verlet menjadi poin utama, dibalaskan kembali. Wijanarko tidak ada flicker. Slaylo berhasil flicker karena belakang, dan bukan itu masalahnya Slaylo. Masalahnya dia harus coba perhatikan Dreams, dia harus coba. Udah gak ada flicker lagi. Ini masalah utama. Karena EVOS Legend, apapun yang didapatkan Dreams, itu bakal di follow up, Profesor. Iya, pasti banget. Siapapun yang didapatin, siapapun. Apalagi kalau ngomongin soal main ambush ya, dari tadi Dreamsnya bener-bener pegang ambush yang penting. Di Semuanya. area deket river, di area deket landing phase. Apalagi kalau misalkan nanti Dreamsnya ini bakal menjadi cover dari Clover. Ini bakal lebih mematikan lagi karena bisa-bisa itu Swallow bakal di cancel loh pakai Breath of the Ocean ketika dia menggunakan ultimate real world manipulation. Dan menurut gua ini Dairon mau nggak mau harus ngorbanin jiwa dan raga sih untuk mencoba membuka semua bus. Entah dia coba buka bus ya pakai skillnya aja. Iya, iya. Ya dia nggak usah harus masuk ke dalam busnya. Dan bahkan Dreams terperangkap. Kali ini terdeteksi keberadaan dari Dreams. Wait. Bakal coba dibalaskan keadaan. Rough Wave telah dikeluarkan dan bahkan Petrify. Lihat 300 IQ yang dikeluarkan, bahkan di sisi sebaliknya. Mereka tukarkan dengan Swallow. Dibalikan kembali keadaannya. Wijanarko, I'm offended. Tepakan. Hilang 1-1. Dairon menjadi orang selanjutnya. Double kill dapat kali seorang Clover. Lord terbuka. Membuat Rebellion untuk mundur. Dipukul oleh EVOS Legends. Mereka langsung ditampar dengan keras, Mapolo. Ini trap yang dibalaskan dengan super trap yang dimiliki oleh EVOS Legend. Coba lihat, pinter banget. Walaupun tadi untuk Dreamsnya memang sudah ketahuan posisinya. Dia berhasil untuk menggiring jauh banget, memisahkan kawanan player dari Rebellion Zion. Namun ada satu orang Rebellion Zion yang malah tertangkap pula di sisi yang berbeda, dan itu menjadi target utama, dan mereka yang duluan berhasil. Karena mereka dipaksa flickernya, Prof. Ingat Iya. nggak yang tadi? Iya, Yang di iya. dekat mid lane. Dekat mid lane, habis itu Fearless juga terpick off gara-gara ada Pendragon. Kita tahu lah itu udah bakal counter play banget karena kita tahu Pendragon menggunakan Direct di sini. Dan ketika kita melihat juga Dreams yang tidak tertangkap sama sekali, ini dia Ini. masalah utamanya dari Ini. Rebellion Zion. Ini kalau EVOS Legends memenangkan game yang kedua ini, MVP by Dreams sih gua. MVP by Dreams ya. MVP by Dreams, sumpah sih. Dreams. Begini yang ngeri banget. IQ-nya 350 tadi. Iya, karena kalau kata Konet 100 IQ itu normal, Ji. Iya. Disuruh 300, ya udah gue bilang. Oke, Net. Dua kali, 3 kali lipat ya berarti. Iya, 3 kali lipat. Dia bisa pakai Petrify loh. Petrify dulu, dash lagi, selamat, dan sekarang pertempuran akan terjadi di dalam area pekarangan yang dimiliki oleh Rebellion Zia. Oke, tapi bukan hanya itu problemnya. Mereka real world manipulation sudah gunakan di arah tengah atas.
Cover on Dream, saat belakang Dream! Robo-nya tercancel! Tidak bisa mendapatkan Robo yang sempat karena Swallow berhasil dikancelkan cukup baik. Dan bahkan bermain di Rebellion bisa membalikkan keadaan. Dan Dream akan menjadi sebuah korban utama. Dan di sisi selanjutnya, Sosojin masih mau lebih. Dan tidak bisa berhasil melakukan in-game Dreams akhirnya terpikau, Fabulous. Oke, Dreamsnya tertangkap basah, namun sepertinya EVOS Legend belum mau mengendorkan serangannya karena mereka masih berfokus untuk bisa mendapat lagi karena satu besar yang ada di area bottom lane. Dan Tas dengan sedikit SP di bagian belakang siap juga untuk memberikan backupan terhadap rekan-rekannya. Mereka tidak boleh maksa, masih ada seorang Selo. Apakah mereka akan memaksakan karena I'm a Petra? Sword and hands apakah dari Petra gak bisa mendapatkan siapapun. Oh my god, the wrong play. Flicker yang digunakan. Oleh seorang Petra gak berhasil mendapatkan satu. Di sisi sebaliknya mereka mencoba melakukan end. Apakah sang macan putih berhasil memenangkan laga biru? Sojin memaksakan, namun untuk kali ini sesuatu yang dipaksakan akhirnya Berhasil. berbuah manis. Yes, inilah Macan dia. putih.